Laki-laki ganteng bisa mudah buat dapetin perempuan. Karena mudah, biasanya dia suka lengah. Dia sering gak sadar bahwa perbuatan atau perkataan dia bisa mengecewakan perempuan. Sementara laki-laki yang gak ganteng butuh usaha yang keras buat dapetin perempuan. Saya perlu ikut, Kang. Nggak usah. Hati-hati di jalan. Ya. Kamu yang bener dong. Kalau si ibu tadi tahu dompetnya udah kamu tarik, terus dia sadar kamu copet, dia teriak, habis kamu. Maaf. Saya mau tahu cerita lengkapnya. Kalau sekarang saya ngurus Firman Sahpitra, itu bukan berarti saya kembali ke bisnis lama. Tapi karena saya benci sama nama panggilannya. Kalau sekarang saya ngurus Firman Sahpitra, itu karena Firman Sahpitra sama kamu semua masih keluarga saya. Ada apa, Jan? Kang Pipit ditangkap polisi. Terima kasih untuk infonya, Jup. Ya, sama-sama, John. Halo? Halo cantik. Ih, Kak Uyan, apaan sih? Kenapa? Gak mau dibilang cantik. Kalau menurut Kak Uyan aku cantik, ya udah diem aja, nggak usah dibilang-bilang. Mau difoto sekarang? Ih, Kak Uyan mah suka dadakan. Memangnya kenapa? Aku nggak make up. Gak apa-apa. Gak make up juga udah cantik. Masa sih? Senyum kamu bikin aku gemes. Bentar, ada telepon. Dari siapa? Jupri. Halo? Ranti, kayaknya kita nggak bisa ketemu hari ini. Kenapa? Saya ada urusan penting, urusan keluarga. Ya udah.
Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Dia bikin kamu kecewa. Mau tahu aja. Laki-laki ganteng bisa mudah buat dapetin perempuan. Karena mudah, biasanya dia suka lengah. Dia sering gak sadar bahwa perbuatan atau perkataan dia bisa mengecewakan perempuan. Sementara laki-laki yang gak ganteng butuh usaha yang keras buat dapetin perempuan. Dan ia akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan perempuannya. Berusaha supaya perbuatan atau perkataannya tidak membuat kecewa. Ranti. Wah, Kenapa? stres. Stres melulu. Kamu udah pulang? Harusnya belum. Izin maksa, ngebohong, bilang ada urusan keluarga. Sama, saya juga. Kalau bilang ada urusan keluarga, itu nggak ngebohong. Kita memang keluarga. Tapi bukan keluarga seperti yang dipikirkan komandan saya. Terus sekarang kita gimana, Jang? Nggak tahu. Masa Akang nggak tahu? Akang memang nggak tahu masalah yang sebenarnya apa. Akang dapat kabar Kang Pipit ditangkap polisi gara-gara ngajar orang. Persoalan yang sebenarnya apa? Akang nggak tahu. Kami belum bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya karena kami baru mendapatkan keterangan dari pelaku atas nama Firmansyah Fitra dan satu orang security yang menjadi saksi pada saat kejadian. Korbannya siapa, Pak? Nah, itu dia. Ketika anggota kami mendapatkan laporan dan melakukan pengejaran kepada pelaku, justru malah korbannya yang menghilang. Ini kerjaan langka. Kerjaan aneh, tapi nyata. Kita acting. Ada skenario, tapi nggak ada kamera. Tadi Kang Mus pergi ke kantor polisi. Kang Mus turun? Iya. Kang Mus balik lagi? Balik lagi gimana maksud kamu? Balik ke bisnis yang lama? Iya. Saya nggak tahu. Yang saya tahu kalau di antara kita ada yang kesusahan, Kang Mus nggak mungkin diam aja. Firmansyah Fitra itu keluarga saya. Maksud saya, Firmansyah Fitra itu sudah saya anggap keluarga. Dia dulu kerja ikut saya, lama. Jadi, dia sudah saya anggap keluarga. Kerja apa? Saya bantu-bantu ngurus terminal, ngurus pasar, ngurus pedagang-pedagang di jalan. Tapi itu dulu. Sekarang saya sudah pensiun. Pak Muslihat bantu-bantu ngurus pasar? Iya. Terminal? Iya. Pedagang-pedagang di jalan juga? Iya. Kenal Kang Bahar almarhum? Saya dulu kerja buat Kang Bahar. Sebelum dia pensiun, terus meninggal. Mudah-mudahan Kang Mus bisa ngeluarin Kang Pipit. Untuk sementara Firmansyah Fitra bisa kita bebaskan sambil kita melakukan pencarian korban. Dan apakah nantinya korban melakukan penuntutan atau tidak? Terima kasih. Tapi tetap ada syaratnya. Yang pertama, Firmansyah Fitra tidak boleh melarikan diri atau keluar dari kota ini. Yang kedua, tidak boleh melakukan perbuatannya atau mengulangi perbuatannya. Dan yang ketiga, wajib lapor diri seminggu sekali. Anda siap menjamin? Saya jamin, Pak.